Dasar beneran layak. Gadis palsu itu memanfaatkan cinta orang tuanya. Kamu nggak bakal nyangka kan? Kakak si putri sejati itu ternyata bos besar ya? Ini apa sih? Di mana ini? Seperti mimpi saja. Setelah aku mati, kakak angkat gila akan membunuh semua. Dunia sinetron, kamu jadi antagonis bernama Wen Yue. Selesaikan semua misi baru bisa balik. Kenapa aku malah jadi antagonis? Tugasnya apa tuh? Tugas utama, selesaikan cerita utama hingga akhir novel. Tugas lain muncul sesuai perkembangan cerita. Aku harus gimana? Belum sampai tengah aja, aku udah dibunuh sama si cowok gila itu. Gimana aku bisa hidup sampai akhir? Jika misi gagal atau tuan rumah meninggal, maka ia akan lenyap tanpa bekas. 3 pilihan sulit. Semua jalan menuju kematian. Pria utama obsesif pada adiknya. Cukup pegang erat kakinya si tokoh utama wanita. Pasti aman. Aku memang sangat pintar. Nyonya, aku sudah menghajar orang desa itu seperti yang Anda suruh. Kamu bakal mati. Hanya seorang gadis biasa dari kampung miskin, tanpa hukuman baginya. Dia menganggap dirinya putri keluarga besar. Siapa bilang dia Cinderella? Tapi si tokoh utama punya kakak laki-laki yang kuat dan sudah lama pergi. Ini kan bencana banget. Gimana caranya aku bisa mendekatinya lagi? Maaf. Jangan siksa aku lagi. Aku minta maaf. Aku minta maaf agar tokoh utama tidak... Nanti cowok gila itu bakal bunuh aku. Kakak, aku cuma anak angkat mereka. Aku takut kalau kamu datang, mereka bakal usir aku. Gara-gara aku gegabah, mereka jadi nyakitin kamu. Maaf. Tapi aku sudah sadar. Kita bisa jadi saudara karena takdir. Nanti aku bakal baik-baik sama kamu. Kalau aku nggak baik sama kamu, saudaramu yang gila pasti akan melukaimu. Kalau begitu aku percaya kamu. Terima kasih ya. Sudah selesai semua. Istirahatlah dengan tenang. Aku nggak bakal ganggu kamu. Abang, keluarga Wen tidak seburuk yang kamu katakan. Aku sudah sangat rendah. Pasti si wanita utama udah nggak benci aku lagi. Luka kamu harus sembuh sebelum dia datang. Orang tua kita kan di kantor. Ada pencuri. Apa seru sih buat dia ngebully adikku? Mau aku main sama kamu? Senji, kok abang gila si Wan sudah datang sekarang? Dia akan munculnya setelah 3 hari. Cowoknya cakep banget. Sayangnya dia gila. Lepas aku. Penyakiti Wan-Wan. Mereka semua layak Bukan. Bukan saya. Kamu keliru. Ben Yue, apakah kamu tahu Wan-Wan menderita di keluarga Wen? Bukankah saya sudah tahu? Menurutmu, kamu tenggelam di sungai. Tolong selamatkan saya. Berhenti berteriak. Orang tuamu sedang di kantor. Tidak ada yang menyelamatkanmu. Tidak mungkin ada pembantu di rumah. Pembantu keluarga Wen. Mereka sudah kutendang. Sekarang tidak ada siapa-siapa di rumah Wen. Dalam serial ini, grup Shen milik Shen Yi adalah perusahaan terbesar di negara Xia. Shen Yi adalah raja di kota Jiang. Perintahnya tak ada yang melawan. Apa yang harus kulakukan? Aku belum mau mati. Kenapa kamu di sini? Wan-Wan, apakah ini membuatmu terganggu?
Kenapa Yue di lantai? Kakak, cepat tolong aku, Wan. Aku datang menemuimu. Nona Wen mungkin pikir aku orang buruk. Maaf, aku membuatmu takut, Nona Wen. Yue, benarkah seperti itu? Wah, iya. Memang benar begitu. Aku nggak tahu kalau kakak punya kakak juga. Aku perkenalkan dia padamu. Ini kakakku, Shen Yi. Keluarga Shen yang menampung aku selama ini. Dia anak keluarga Shen. Selama bertahun-tahun, dia menjagaku seperti adik sendiri. Wan, kenapa kamu cedera? Apakah ada yang menyakitimu? Selesai sudah. Ayah. Ini kesalahanku sendiri. Pulang ke keluarga Wen seperti pulang ke rumah. Ngapain ada yang akan menyakitiku? Semoga beginilah keadaannya. Wan, di sini. Biar kamu lewat dulu kali ini. Far, jaga hubungan baik dengan Yue. Yue begitu baik padaku. Jangan khawatir, Wan. Aku akan menjaganya. Menjaga hubungan yang baik. Yue, kakakku tidak bermaksud menyakitimu. Jadi jangan kesal. Biasanya dia begitu lembut. Kakak yang terobsesi dengan adiknya. Bagimu, angin musim semi. Bagiku, itu seperti badai super besar. Keluarga Wen membiarkanku tinggal saat mengunjungi adik. Tidak ada masalah, kan? Nyonya Wen merasa sulit. Apa aku tidak pantas jadi keluargamu? Atau Wan tidak pantas jadi keluargamu? Bagaimana mungkin? Kamu kakaknya. Jadi, kamu juga kakakku. Senang bisa menyambutmu. Aku bantu pilih kamar. Jangan kira kamu berhasil berbohong di depan Wan. Cepat atau lambat, aku akan mengungkap wajah aslimu. Asalkan layani baik dan jangan sakiti. Kamu masih bisa hidup. Tugas sistem 2, ajak Shen Yi agar dia suka pada tuan rumah hingga maksimal. Kamu bisa lakukan ini kapan saja sambil mengerjakan hal lain. Saat ini, Shen Yi benar-benar membencimu. Dia sangat tidak suka padaku saat ini. Nggak dibunuh saja sudah beruntung. Apalagi dekat. Mau aku mati? Katakan saja. Yue, kenapa kamu? Nggak ada harapan lagi, cuma menunggu mati. Kak, kamu gila banget. Bareng kakak Shen Yi. Kalian kan udah lama kenal. Apa dia ada hal yang dia benci banget atau suka banget? Yuduh, kenapa kamu jadi penasaran sama kakak aku sih, Yue? Jangan-jangan kamu suka sama kakak aku ya? Langsung suka. Shen Yi, dia nyaris bunuhin aku waktu pertama ketemu. Jatuh cinta sama dia. Aku pasti udah gila. Bukan. Ya gitu aja. Udah kayak keluarga kita, aku coba aja deh peduliin dia. Ngomong aja cepetan. Cocokkan aja sama selera dia. Pasti aku bisa atasi kamu. Berdua. Kalau kamu suka yang manis, makan saja semua ini. Shen Yi! Lepas dari sini sekarang juga. Shen Yi! Yang terakhir juga salah. Apa sih yang Shen Yi sukai? Saat ini, Shen Yi benar-benar membenci tuan rumah dengan penurunan hingga 40%. Kok malah jadi tambah benci ya? Bukannya ini sesuai dengan selera. Jangan tiru orang lain, tidak berhasil. Oh, jadi dia cuma suka kalau dari Wen ya? Orang ini pilih-pilih. Boy, aku nggak nyakitin Wen kok, tapi kamu bakal kuusahain terus. Gak mungkin kamu bakal benci aku terus. Tugasnya, ikuti ceritanya dan ambil gambar saat preman mencoba memperkosa Wen. Sesuai dengan alurnya, malam ini aku suruh preman masuk kamar Wen biar dia keluar dari keluarga Wen. Setelah tahu, Shen Yi langsung balas curang.
Kan kamu suka bikin orang menderita pakai cara kayak gini. Aku biarkan kamu merasakan ini sendiri. Astaga! Jangan! Tidak bisa biarkan ini terus berlanjut. Kalau Wan jadi hancur, Shen Yi pasti akan marah padaku. Sistem minta aku rekam video diam-diam. Boleh saja menyelamatkan orang. Ban Yue. Germaknya aneh. Kamu ngapain di depan kamar Wan? Aku cuma mau lihat kakak. Kamu mau ngapain? Mengecek Wan. Halo. Ini pasti diperlukan. Sudah selesai begitu cepat. Konsep karakter adik yang baik tak bisa akting lagi. Jadi baiklah, biar aku sayang kamu malam ini. Aku nasihatin kamu. Pikir dulu baru omong. Sebelumnya aku suruh preman masuk. Sekarang aku pengen ngebetulkan. Jangan jujur, lihat pesawatnya. Ban Yue, kamu pikir main-main sama aku lucu ya? Atau kamu ngira aku gak berani nyentuh lo? Si gila ini. Jujur gak bisa, bohong malah gak percaya. Gak bisa nunggu lagi. Aku kesini lihat Wan. Beneran sih buat lo. Lo mau ngomong apa? Lepasin aku. Adehan. Lo lagi pemerkosaan. Aku udah rekamin semuanya. Lo suruh orang rekam video. Lo jorok banget. Udahan. Lo suka ngelawannya. Nih coba lawan ini. Lo mau apain adek gua? Wan. Oh, baik-baik aja. Mas, aku oke. Langsung aja selamatkin Yue. Cuma jatuh aja. Di sini pura-pura apa? Mas, kenapa lo ngomong begitu tentang dia? Yue tadi luka pas nolongin aku. Aku luka, memang pantas. Aku punya maksud lain, ganggu mood Shen. Bawa Yue ke kamar, obati lukanya. Luka itu tidak serius, dia bisa merawatnya sendiri. Sistem. Pria gila, siapa suka urus saja. Brengsek yang tak punya perasaan. Aku sudah cukup melayaninya. Kalau mati ya sudahlah. Aku hanya ingin Wawan tidak kecewa dengan aku sebagai kakaknya. Berhenti ngomel. Lempar kamu keluar. Pegang kuat-kuat. Jangan sampai jatuh. Pria gila ini tak punya perasaan. Ternyata dia masih bisa peduli juga. Jangan bergerak. Shen Yi, dari sekarang, jangan terlalu kasar padaku dong.
Sakit. Kalau mau ngasih obat ya udah aja. Jangan banyak omong. Aku sakit. Kamu nggak bisa lebih lembut? Udah aku bantu kasih obat, itu aja udah lumayan. Jangan seenaknya. Kenapa gak bilang cedera parah? Kamu juga nggak nanya tuh. Aduh sakit. Pelan-pelan ya. Lo tahu kan rasanya sakit, ngomongnya dikurangin aja. Tadi lo selamatkan Wan-Wan. Lo gak takut luka sendiri ya? Lo kan putri besar. Apu. Iya, aku takut. Yang paling penting buat lo kan Wan-Wan. Kalau dia luka, nggak senang. Nggak senang. Yang bakal sial aku. Kenapa? Gak ada apa-apa. Ternyata ada yang peduli. Peduli aku senang apa enggak? Lo ngapain? Kalau lukanya parah gimana? Lo peduli sama aku ya? Jangan banyak baper. Lo emang peduli sama aku? Sengi, Kenapa? saya tidak enak badan. Apa yang terjadi? Apakah ada tempat lain yang terluka? Tangan saya dan punggung. Dan kepala. Rasanya semua bagian tubuh tidak enak. Tolong cek lagi. Ban Yue, kamu pikir aku bodoh ya? Maaf, itu kesalahanku. Setelah menggunakan obat dari Master Shen, saya merasa jauh lebih baik. Hebat sekali. Jika terjadi lagi, jangan lupa panggil aku ya. Jangan pergi sendiri lagi seenaknya. Dia pasti peduli sama aku. Tetap lanjutkan. Aku yakin bisa mendapatkannya. Si preman sudah bangun, mau diapain dia? Cek aja dulu. Ayo makan. Jangan bunuh saya, Tuan Shen. Maaf, saya nggak tahu dia itu adikmu. Salah saya. Kamu barusan menyentuh Wan-Wan pakai tangan kotor begini? Iya, aku sadar udah salah. Maafin aku. Syukurlah Wan-Wan baik-baik saja. Bener banget, Tuan Shen. Dulu aku juga nggak punya baju anti air. Iya, Wan-Wan nggak masalah. Tapi ini urusan keluarga Wen. Kamu bikin Nyonya Wen cedera. Sebagai tamu di sini, kasih penjelasan kepada mereka. Kapan kaki Wenyo sembuh? Kaki dia. Kapan bisa disambung lagi? Main karakter laki-laki ini emang gila. Langkah ini terlalu keras. Kok bisa kamu? Uang muka 100 juta. Cari cowok, lalu suruh dia ke kamar Wen-Wan. Ramahlah pada Wen-Wan. Sisanya berapa? Selesai dulu, baru kasih. Anak buah dari bos asli. Kenapa sekarang kembali? Nona, uangnya yang tersisa, kapan kasih aku? Kamu sama anak jalanan itu. Sama-sama satu geng. Sengi! Tadi semua cedera itu direncanain kamu. Aku salah sangka kamu baik hati. Aku salah sangka kamu baik hati. Siapa sangka? Kamu lihat aku kayak bodoh. Peringatan. Rasa suka Shen Yi kepada tuan rumah anjlok minus 300 sampai minus 400. Dengerin aku jelasin. Ban Yue, dasar kamu pantas mati. Dasar pantas mati. Tingkat suka sangat rendah. Nilai negatif 999 bakal langsung picu akhir kematian. Peringatan. Kalau begini terus, dia akan membunuhku.
mencoba cara apapun. Ban Yue. Dengar aku jelasin. Ini bukan seperti yang kamu bayangin. Bukan kayak yang aku kira. Ada apa lagi? Aku menyukaimu. Apa yang kamu katakan tadi? Aku bilang, aku menyukaimu. Saat pertama kali aku melihatmu, aku sudah jatuh hati. Aku panggil preman. Ingin menarik perhatianmu. Supaya menarik perhatianku. Malah menyakiti Wan-Wan. Tidak, aku tak pernah mau menyakitimu. Awalnya, aku ingin mereka ke kamarku. Aku rencanakan supaya kamu ke kamarku. Tapi tak terduga. Mereka malah ke kamarmu. Aku tak bermaksud buruk. Aku berbicara dengan jujur. Kalau aku ingin menyakitimu, apa aku bisa selamatkan dia? Ya, benar. Maaf, aku keliru. Kedepannya, aku akan menjaga jarak. Jangan gerak, kakumu masih sakit. Kamu istirahat dulu, ya? Mengapa? Kenapa menyukaimu? Oh. Masih ada perasaan untukmu. Kenapa kamu menyukaiku? Abu. Sudahlah, pilihanmu terserah. Kamu jangan sakiti Wan-Wan. Sisanya tidak masalah. Bagaimana mungkin aku pakai alasan cinta sebagai dalih? Kalau dia semakin membenciku, bagaimana cara mendekatinya? Sayang sekali. Sudahlah, nanti lihat lagi. Aku menyukaimu. Pak Shen, ini hadiah ulang tahun buat Nyonya muda. Tambahan, keluarga Wen sudah menyiapkan tunangan. Pihak lain adalah Zhou Sichen. Mereka akan datang dalam 2 hari ini. Zhou Sichen. Cari tahu dulu. Pertama kali ke rumah Bibi, jadi beli beberapa barang, tapi nggak tahu suka apa. Yue sudah sampai. Ayo duduk sebentar. Mari saya kenalkan. Ini adalah tunangan kakakmu, Zhou Sichen. Zhou Sichen, yang paling besar dalam jahat utama. Kenapa aku bisa lupa padanya? Dalam versi asli drama, aku jatuh hati pada Zhou Sichen dan iri pada Wen-Wan yang bertunangan dengannya. Zhou Sichen bermain dengan 2 wanita termasuk Wen-Wan. Berteman denganku secara samar, menggunakan aku untuk membunuh Wen-Wan dan mengambil hartanya. Wan-Wan, Zhou Sichen pertama kali ke rumah. Bawa dia berkeliling, kalian para pemuda harus saling kenal dan akur. Ayo kita pergi. Wen-Wan baik padaku, tak bisa biarkan dia terjatuh. Aku harus cari cara untuk mencegah mereka bersama. Tuan Shen, ini data yang Anda minta. Zhou Sichen. Orang bodoh hanya tahu makan dan judi, bagaimana mungkin dia juga berniat menikahi Wen-Wan? Dalam versi asli, Ibu Wen-Wan susun makan malam romantis untuk mereka. Wan-Wan juga mulai suka pada Zhou Sichen saat itu. Sekarang aku hadir.
Makanan ini tidak semudah itu disantap. Aku akan mengatakan. Aku balikin meja itu. Tunggu lihat kalian pacaran. Aku bantu lo kok. Dengerin, aku ngomong dulu. Aku nggak bermaksud jahat sama kakak. Cuma aku nggak pengen kakak sama Zhou Sichen. Jadi lo juga mau nyerah balikin meja? Jangan bikin malu. Jangan buang-buang. Daripada begitu, mendingan kita makan. Lo juga gitu ya? Kayak yang lo pikirin. Iya, di versi asli Shen Yi kan keren banget. Nggak mungkin dia nggak tahu siapa sebenarnya Zhou Sichen. Wenwan sama Zhou Sichen, dua anak ini. Nggak ada, biarin mereka datang sendiri. Jangan ganggu mereka. Nggak usah ngelahin. Iya, nggak ada apa-apa. Dasar gila. Ada siapa yang mau makan sama kamu? Aku ada urusan lain. Aku duluan ya. Kok buru-buru pengen pergi sih? Nggak bisa makan melihatku. Mana mungkin. Aku beneran ada urusan penting. Sudah terkunci. Sengaja biar bisa tinggal bareng aku. Ada orang kah? Jangan nyaring-nyaringin suara malam-malam, nanti pagi pembantu datang buat bersihin. Waktunya tiba, pintu akan terbuka. Iya. Dalam versi asli Draco, Shen Yi nggak suka peterseli. Cuma hiasan aja kok, nggak ada rasanya, santai aja. Gimana kamu tahu aku nggak suka peterseli? Wajahmu tuh jelas banget. Wan-Wan besar bareng aku, gak sadar aku anti peterseli. Dia tahu hanya dengan satu pandangan, perasaan suka seseorang. Beneran bisa sampai ke tahap segini? Aku cuma pengen ngurusin kamu. Kasih sayang lebih buat kamu. Sebelas. Kamu kenapa sih? Susah banget ya? Kenapa? Kalau Wen-Wen, kamu suka semuanya. Tapi kalau aku, kamu nggak suka apa-apa. Wen-Wen baik padaku, seperti keluarga tanpa darah. Lo, aku kan selalu baik sama kamu. Ikutin semua keinginanmu. Kamu marahin aku. Kalian itu beda banget. Aku dan Wen-Wen penting bagimu. Bedanya di mana sih? Di mana bedanya? Kamu mulai suka aku sampai 10%. Wen-Wen itu adik aku. Dia itu adik kamu. Berarti aku adiknya Wen-Wen. Berarti aku juga adik kamu. Kok kamu ngomelin aku terus sih? Siapa peduli jadi adikku? Shen Yi, kamu beneran goblok. Aku aja nggak ngejek kamu. Kok kamu malah ngejek aku? Nggak usah malu-malu, hina aku aja. Kamu bisa baca pikiran ya? Kok kamu tahu aku lagi mikir apa? Wen Yue, coba kamu lebih pinter dikit dong. 2 botol anggur merah. Minumlah semuanya.
Apa jenis kue? Enak tidak? Ganteng banget, pingin cium. Berdiri dengan tegap. Jangan mabuk-mabuk. Aku tidak mabuk, masih waras. Lihat sendiri. 1, 2, 3. Perut nampak. Aku yang bilang. Aku nggak mabuk. Orang mabuk bisa ngitung sesempurna ini. Wen Yue, kamu. Besok aku bakal balas kamu. Kakak kok galak banget. Jangan seenaknya. Kamu marahin aku ya? Kalau kamu marahin lagi, aku... Wen Yue seperti anjing. Ya, aku ngantuk. Badan kamu hangat banget. Tidur bareng yuk. Level rasa suka naik jadi tambah 30. Wen Yue, kamu. Besok aku bakal balas kamu. Astaga! Mabuk dan nekat, aku mencoba menggoda Shen Yi. Dia sudah bangun. Dia tidak akan bunuhku. Baru kemarin kita bertemu. Hari ini langsung diatur untuk bertemu orang tua. Ibu Wen memang baik, cuma kurang pandai melihat karakter. Nekat mendorong anaknya ke jurang kesengsaraan. Jangan sampai Wan Wan dekat dengan Zhou Xichen. Masalahnya aku dan Wan Wan. Atau masalahnya adalah si Zhou itu. Kenapa lari? Bukankah kemarin malam kamu nekat? Apa yang terjadi tadi malam? Aku tidak ingat. Aku benar-benar lupa. Maafkan aku benar-benar salah. Mas Hen, aku tidak akan ulangi. Dalam kondisi seperti ini. Bukan. Bukan di masa depan. Pertimbangkan usaha saya mencegah Wen Wan dari masalah besar. Kasihanilah aku. Jangan mengalihkan pembicaraan. Jawab pertanyaanku. Apa maksudmu? Pastinya karena Wan Wan. Si Zhou mati atau hidup tak ada bedanya. Bukan urusanku. Kenapa tanya tiba-tiba? Ini ada apa sama kamu? Tentu ada hubungannya. Kamu yang tanya dulu. Cepat katakan padaku dong. Duduk aja, cepetan. Bu, masalahnya sudah selesai belum? Tenang aja. Semua siap. Malam ini urusan Wen Yue. Dia bakal pacar kamu. Dia lembut tapi nggak disayangi. Perjanjian nikah ke Wen Yue. Aku bakal dapat semua harta keluarga Wen, terus masalah uang keluarga Zhou bisa terselesaikan. Duduk. Cepetan duduk dong. Udah ditentuin tuh soal pernikahan anak-anak. Aku jadi lega. Nanti kita bakal jadi keluarga yang lebih dekat lagi. Far! Ada apa sama kamu? Maaf banget, nggak sengaja kok. JPP gak kepepa. Jangan khawatir, cuma basah dikit. Ada tempat ganti baju di sini. Aku antar kamu ke sana buat ganti baju, oke? Aku pamit dulu. Empat atau 5? Kok udah lama banget?
Kok belum balik juga? Zhou Xichen, di mana? Tidak tahu, mungkin. Pasti dia ke kamar mandi. Mas, lo mau kemana? Kamar kecil. Ban Yue. Ban Yue. Loh, bangunnya cepet banget ya. Zhou Xichen. Lo mau ngapain? Bagaimana menurutmu? Dibikin enak malah ngoyo. Lo kasih aku minum apa tadi? Pastinya biar lu dengerin aku. Lu itu calon suami Wenwan. Nggak takut kalau keluarga Wen sama Wenwan tahu? Bukan lo suka aku. Lo sengaja godain aku ya? Nggak bermartabat banget. Kalau salah siapa lagi kalau bukan keluarga Wen yang nggak tahu diri, pelit sama hartanya sendiri. Yang nggak disayang keluarga Wen ke aku. Tapi GPP juga sebenarnya. Nanti setelah malam ini. Saat itu juga semua harta keluarga Wen bakal jadi punya aku. Cukup sudah. Hentikan itu. Siapa izin kamu sentuh itu? Berhenti memukul. Masih sayang sama orang brengsek ini? Hilang dari sini. Ban Yue. Dia telah memukulmu. Aku akan ambilkan tas es untukmu. Jangan pergi ya. Tenang saja, aku sebentar lagi balik. Aku tidak enak badan. Minumnya kotor. Kamu. Bisa bantu aku nggak sih? Wen Yue, kamu. $99. Maksudnya 99 apa? Aku cinta kamu setulus hati. Kakak Xianyi. Kamu suka aku nggak sih? Tolong hubungi dia. Kamu ngomong apa sih? Mau bantu aku nggak sih? Kata-kata ini dari mulutmu sendiri. Apa? Huilan, kamu berhasil didik dua putrimu. Mana ada hal seperti itu? Waktunya sudah hampir. Ibu, jangan lupa nanti bawa juga ibu dan anak Wenwan. Bawa ke ruangan ini. Ada apa? Iya. Xichen kirim pesan. Katanya dia agak tidak enak badan, jadi dia istirahat di kamar. Huilan, mau nggak kamu ikut aku lihat keadaannya? Boleh. Ayo ajak Wenwan ikut. Ayo langsung pergi. Xichen. Kalau masalah Wen Yue dan Xichen jadi serius, aku bakal minta keluarga mahar yang sudah ditentukan dinaikkan 3 kali lipat. Itu dia.
Kok bisa kamu? Atau apa? Nggak tahan sama kamu. Jangan tinggalkan aku. Aduh. Begitulah adanya. Aku nggak tahu. Ada orang datang. Tetap di sini dan jangan bergerak. Aku pergi lihat dulu. Asaka. Kenapa kamu ada di sini? Sishen mana? Kamu salah tanya. Aku nggak kenal dia. Mana mungkin aku tahu dia ada di mana? Mustahil. Sishen bilang dia ada di sini. Bodoh Sally. Sudah melihat dengan jelas belum? Sudah lihat keluar. Gak mungkin. Pasti kamu. Aku apa? Jangan kasih tahu rencananya ke Wenwan dan si Huilan. Tidak bisa bicara. Keluar. Fan. Bukannya Sishen lagi sakit. Ayo cepet nyari dia. Oke, ayo pergi. Jangan ganggu Xiaoxian istirahat. Ayo pergi. Astaga. Ayo ke sini. Tenang saja, aku ada di sini. Kak Shenyi. Rasanya begitu sepi dan menyakitkan. Iya. Dokter Shen sudah datang. Paham. Sun Ce. Kamu tahu sendiri apa yang boleh dikatakan. Pak Sen, santai aja, aku ngerti. Buruk nih. Dia tidak mungkin mau bunuh aku. Aku capek buat impresi bagus. Itu tergantung. Lo ngapain sih males ketemu aku? Tadi aku sama kamu. Gak mau bikin kamu marah. Lo butuh pelajaran. Lain kali lebih hati-hati. Sengi. Makasih banget ya. Apakah kamu udah gak benci sama aku? Coba tebak. Orang yang pura-pura acuh, tapi sebenarnya peduli. Ngomong apa kamu? Brengsek. Kok bisa salah lihat gini sih? Aku kira udah hampir selesai tuh tugas. Tapi masih ada 20% lagi. Pasti sebentar lagi deh. Pak Sen, Bu Wen udah diantar pulang. Josing, omong aja. Jatuh cinta sama orang lain, rasanya gimana sih? Aku juga nggak tahu. Aku aja belum pernah pacaran. Tapi di internet ada info. Pertama, pikirin dia mulu. Membuat kamu peduli sama dia. Luka segitu nggak kasih tahu. Kamu juga nggak nanya kok. Biarin dia kalau lagi ngambek kecil. Shenyi, lu beneran goblok ya? Aku nggak nyindir kamu. Kamu malah nyindir aku. Tidak, saat si dia mulai duluan. Nggak sabar buat deketin. Kakak Shenyi. Tolong bantu aku dong. Kira-kira kalau ngajak cewek kencan bisa ngapain aja, makan atau nonton? Makan dan nonton aja kayak biasa. Udah pulang kerja ya? Main keluar biar senang.
Pohon besi sudah berbunga. Anak ini, terjadi apa? Siapa yang nyuruh sampai jadi gini? Kan sama aja kakak kampungnya Wen Wan tuh. Gue nggak bakal lepas lo suka sama Wen Yue, kan? Biar kamu lihat sendiri. Kalau melawan gue cuma pengen lihat beneran. Up-N, nikah sama Zhou Xichen. Bukan begitu. Kenapa sih? Yue lah, soal kamu sama Xiao Zhou, Bibi Lin udah bilang ke kita. Kita bukan orang tua yang kaku, jadi kami nggak akan melarang kalian. Apaan tuh? Kok nggak jelas banget? Aku sama Zhou Xichen nggak ada hubungan. Lo malah berani ngomong. Aku lihat lo sekarang semakin nekat. Nggak pantas godain calon suami kakakmu. Astaga, sayang. Ngomong aja santai-santai. Jangan ngomel ke Yue. Urusan cinta siapa yang bisa ngerti? Di versi asli, Wen Yue curang rebut Zhou Xichen. Aku nggak mau nikah sama dia. Astaga, kenapa sih? Bu, aku sama Zhou Xichen nggak ada hubungan apapun. Aku nggak mau nikah sama dia. Kalau bener nggak ada apa-apa, keluarga Zhou bakal nyepam atau enggak pernikahan Wen Zhou untuk menjaga martabat keluarga Wen. Soalnya nggak ada Aku urusin apa harga diri atau enggak. Pokoknya... Luar biasa. Kamu jadi sombong ya? Dengarkan aku. Kalau nggak mau nikah, keluar dari rumah ini. Mau pergi ya pergi. Aku kan bisa mandiri. Tanpa bantuan mereka juga nggak masalah. Peringatan, keluar dari keluarga Wen. Cerita tidak bisa lanjut, sistem akan menghapusmu. Dasar sistem bodoh. Nggak usah bikin ribet. Ayah, tadi cuma bercanda. Kan cuma soal nikah sama Zhou Xichen. Aku setuju. Hari ini kita nonton bareng. Kayak agak kejam ya, Wen Yue. Nonton bareng yuk. Jangan salah paham, tiket ini dikasih orang lain. Begini juga agak nggak cocok ya. Fata, lagi ngapain sih? Wan, kapan kamu sampai? Ngomongin Yue kan, kakak. Kamu suka Yue nggak sih? Mana mungkin, cuma merasa dulu sikapku ke dia terlalu kasar. Mau coba perbaiki hubungan. Kalau ngajak cewek, harus lebih lembut. Barusan suaramu agak kasar. Baru saja. Apakah terlalu kasar? Astaga, bingung. Menikah dengan Zhou Xichen mustahil dapatkan Shen Yi. Dia benar-benar tidak waras. Dia tahu aku suka, berarti aku bohong. Dia akan menghancurkanku. Dia akan menghancurkanku. Memang benar. Sudahlah, biarlah. Jujur diampuni, menolak dihukum. Saya akan jelaskan dulu tentang pernikahan ini kepadanya. Kakak Shen Yi. Kamu memanggil aku. Aku mau bicara sama kamu. Betul sekali. Aku juga mau bilang sesuatu. Aku akan menikah. Dengan siapa? Zhou Xichen. Namun, Zhou Xichen. Tidak boleh. Tidak boleh biarkan Wan dan Zhou Xichen. Berhenti memukul. Makanya dia begitu gigih menghalangi hubungan Wan dan Zhou Xichen. Sebab dia cinta pada Zhou Xichen. Mengenai mereka yang menyukaiku. Semua tipuan. Shen Yi, kamu sungguh konyol. Shen Yi. Jangan dekat-dekat denganku. Kenapa kamu? Tidak ada masalah. Aku tidak suka kamu dekat. Kenapa? Tidak ada kenapa-kenapa. Di dunia ini, selain Wan, aku membenci semua orang, terutama kamu. Pada saat ini, aku benar-benar membencimu. Aku mengira kita sudah melewati banyak hal bersama baru-baru ini.
Kamu hanya lakukan hal kecil untuk memuasku. Aku akan terbuka dan menerima kamu. Ban Yue, kamu terlalu angkuh. Tuan Shen benar. Orang seperti aku tak pantas dicintaimu. Aku yang terlalu sombong. Mas, kenapa kamu bisa bicara kasar sama Yue seperti itu? Shen Yi, brengsek. Dasar nggak ada perasaan. Pacaran macam apa coba? Aku udah males. Kamu ngomong apa tadi? Nggak boleh, udah sampai tahap begini. Jangan buang semua usaha. Mas, jelas kamu suka Yue. Kok bisa marahin dia sih? Aku nggak buta. Nggak mungkin aku suka Yue karena keluarganya. Si Yue tuh penting banget ya. Aku tahu Shen Yi sayang sama Wen Wan. Tapi dengar dia ngomong langsung. Kenapa aku jadi nangis gini sih? Sifat kamu kayak gini, nanti Yue kabur deh. Mobil. Yue, lo beneran mau nikah sama Zhou Xichen, Bangu? Kenapa sih? Kamu suka dia nggak sih? Nggak suka. Tapi sekarang itu sudah tidak penting. Aku jadi pengantin, tapi cerita ini sudah hampir selesai. Shen Yi akan segera membalas dendam pada keluarga Zhou. Nanti pasti ada cara untuk pergi dari keluarga Zhou. Namun, pilihan Zhou Xichen memang hebat. Dia sangat cantik. Pernikahan akan dimulai. Ayah, pengantinku. Bos Shen, Nyonya Muda sudah mengirimkan pesan. kakak, sudah lihat fotonya. Sudah. Kenapa sikapmu begitu acuh? Yue akan menikah dengan orang lain. Ini apa urusanku? Lalu kenapa kamu peduli? Pengantinmu sendiri akan pergi ke orang lain. Meski aku tidak tahu kenapa Yue mau menikahinya, padahal dia tidak suka. Aku tahu kamu masih peduli padanya. Kalau begitu, kenapa tidak bilang saja? Kalau suka, ya harus ngomong. Sudah ku bilang semuanya. Malam ini di Hotel Senshi, ruang 100, terserah kamu. Pak Shen, Nyonya benar. Coba lagi, jangan menyesal. Aku suka kamu. Abu, pertama kali aku lihat kamu, aku langsung suka. Aku merasa tidak enak. Apu. Bisa tolong aku nggak? Wen Yue, kamu yang duluan gangguin aku. Jangan anggap aku mainanmu. Pikir lagi. Cepet panggil orang. Ngambil istri orang lain. Selamat datang para tamu. Mari sambut pengantin wanita. Setelah aku punya semuanya dari Wen, Baru deh kita hitung-hitungan. Maaf, Bu Wen.
Tolong bertukar cincin. Cium pengantin wanita. Kakak, kamu harus datang. Kalau tidak, Yue bakal jadi milik orang lain. Tunggu dulu. Jangan nikahi dia. Shenyi, kamu lagi ngapain? Dasar sampah kamu. Gak pantas sama dia. Kamu! Ayo, hentikan dia! Shenyi, Wen Yue. Goda aku lalu nikah sama lain. Kamu beraninya dari mana? Aku gak pernah. Dengerin aku dulu. Jelasin. Jelasin apa? Bukannya hari ini pernikahan kamu sama Zhou Xichen? Kamu ninggalin aku karena dia? Kamu suka banget sama dia? Dia udah pegang kamu. Ini kejadiannya. Atau ini? Atau kalian udah tidur bareng? Gak pernah. Aku tidak ada hubungan dengannya. Aku juga tidak suka dia. Aku tidak suka dia. Kamu suka aku? Apu. Saat itu, aku berkata itu hanya untuk menenangkan Shenyi. Tapi jangan gerak. Apu. Iya. Mari aku. Jangan takut, aku ada di sini. Mengapa Shenyi seperti ini? Tak mau bohong lagi padanya. Itu hari itu kamu bilang kamu suka aku. Itu juga bohong sama aku. Makan yuk. 54. Lihat ke mataku. Jawab aku. Apu. Shenyi. Aku tidak mau bohong sama kamu. Maaf. Kamu benar-benar jago akting. Ban Yue, kamu ingin aku. Sejak awal. Mau tanya soal aku. Ban Yue. Lu beneran kejam banget. Ngerusakin Wan-Wan. Ngelakuin aku. Maaf. Maaf. Sekarang minta maafnya cepat juga. Kalau gitu, kenapa dari dulu ngebohongin aku? Mainin aku tuh seru ya. Aku tahu lu jahat sama Wan-Wan. Tahu juga kalau ngelawan lu gak bakal enak. Bu, mulai aja. Lo beneran mikir gua gak berani? Akhirnya gua mau tanya lo satu hal. Pernikahan ini keputusan lo sendiri. Lah, Ikut gua. Gua gak bakal nyuruh lo nikah sama orang yang lo gak suka. Gak nyangka banget.
Yuk makan bareng. Drama penculikan dari keluarga kaya sudah kehilangan muka sepenuhnya. Itu saja. Terutama tuan muda keluarga Zoe menculik pengantin di depan umum. Itu seperti menghina seseorang di depan umum. Diam semua. Apa artinya kalian? Huilan, aku anggap kamu teman baik. Kalau keluargamu tak mau pernikahan, tolak saja. Bikin ribut sekarang. Sengaja bikin keluarga kita jelek. Astaga, Fang. Kejadian hari ini adalah kecelakaan, tenang saja. Kami pasti bakal cari Yue balik. Akan beri penjelasan. Insiden hari ini membuat keluarga malu. Dan si Chen dari keluarga kita hari ini adalah hari bahagianya. Pengantin wanita kabur. Kalau hal ini tersebar, kalau orang lain akan dipermalukan. Ini salah kita banget. Aku pasti akan kompensasi kalian. Jika Yue menikah, mas kawin akan 3 kali lipat. Yue dapat 10% saham. Dengan 10% saham ini, cara masuk keluarga Wen. Nanti keluarga Wen akan menjadi milikku. Pernikahan Wen dan Zhou. Pernikahan takkan jadi. Shen Yi, kamu nekat sekali berani pulang lagi. Wen Yue tidak tertarik pada pernikahan Wen Zhou. Sebaiknya kita batalkan. Shen Yi, meskipun kamu kakak angkat Wen Wan, kamu tetap bukan bagian dari keluarga. Pernikahan ini adalah keputusan bersama keluarga Wen dan Zhou, bukan urusanmu sebagai orang luar. Si Chen benar. Apakah Yue menikah atau tidak, itu urusan keluarga Wen, bukan urusanmu. Shen kecil, pernikahan antara Wen dan Zhou sudah diputuskan lama. Biarkan saja. Orang sudah kembali, lanjutkan pernikahan. Mari kita lanjutkan. Sudah saya katakan. Pernikahan Wen Zhou dibatalkan. Aku tidak minta izinmu. Shen Yi, kamu cuma orang desa miskin. Kenapa berani bicara seenaknya? Orang. Usir dia yang ganggu acara pernikahan. Tunggu. Ini barang Tuan Shen minta. Bos Shen, sebelumnya kamu minta kami selidiki Zhou si Chen, lalu kami temukan hal lain. Bawa barang-barang ini, nanti aku hubungi kalau butuh. Ini semua, periksa dengan teliti. Kalian yakin mau nikahkan Wen Yue sama orang kayak gini? Oke saja. Kamu nekat pengen nikahin Yue. Ternyata cuma buat hartanya keluarga Wen. Keluarga Zhou lebih kuat daripada keluarga Wen. Keluarga Wen, apa yang aku butuhkan? Dan kamu, Shen Yi, lu kayak orang desa banget. Pasti suka sama Wen Yue. Gak mau dia nikah sama aku, makanya pakai hal-hal kayak gini buat ngejelek-jelekin aku. Dia benar-benar suka padaku. Aku kan gak buta. Bagaimana mungkin menyukai Wen Yue? Kalau lu gak peduli sama keluarga Wen. Wen Yue itu siapa sih pokoknya? Gimana mungkin? Dunia ini, orang yang dia peduli cuma Wen Wan aja. Jangan nanya-nanya ngawur. Wen Yue gak bakal mau nikah sama... Udahan, Xiao Zhou. Jika Yue tak mau menikah, nikah ini dibatalkan. Pernikahan sudah disiapkan, tak bisa dibatalkan. Tak akan aku biarkan Yue jadi istrimu. Jangan sampai terpikirkan. Hati-hati dengan keluarga Wen. Ini bukan keputusanmu. Kamu tolak tawaran baik, lalu apa rencanamu? Mari kita cari cara lain. Kau sudah tua dan hanya punya 2 anak perempuan. Bagaimana jika kamu beri semua harta keluarga Wen padaku? Semua orang lewati aku. Panggil seseorang. Tangkap Wen Yue sekarang juga. Aku akan lihat apakah kamu bisa melakukan ini. Hei, jangan seenaknya. Bukti kejahatanmu. Sudah ada yang menyerahkan buktinya. Mulai hari ini, kamu tinggal di sana untuk introspeksi. Keluarga Zhou di kota Jiang. Hilang tanpa jejak. Sebenarnya siapa kamu? Shen Yi. Shen dari grup Shen. Bawa dia. Tidak terduga Wan yang diadopsi. Pemimpin keluarga Shen yang tegas dan tak kenal ampun. Anak muda. Tuan Shen, minumlah. Kalau bukan karena Tuan Shen, Yue pasti sudah menikah dengan bajingan itu, Zhou Xichen. Bukan masalah besar.
Semestinya kita berterima kasih pada Tuan Shen. Kapan Tuan Shen dan Yue akan melakukannya? Ibu kita. Tidak ada hubungan apapun. Apakah dia begitu membenciku, memisahkan diri dengan tegas? Membatalkan pernikahan adalah... Betul banget. Tunjukkan barang itu untuk batalkan pernikahan. Kenapa dia nekat menikah? Apakah dia punya perasaan pada saya? Wen Yue itu adiknya Wan Wan. Hari-hari di keluarga Wen, aku selalu memandangnya seperti adik sendiri. Terkait dengan pernikahan saat itu, aku tak menemukan solusi lain. Ini karena Wan Wan. Shen Yi, Kakak benar, dia membantu saya. Hanya karena pertimbangan Wan Wan. tidak. Makna lain. Kakak ngomong apa sih? Kamu kan bukan Wan Wan. Wan Wan, aku tak pikirkan akibat pernikahan. Bisa bikin repot keluarga Wen. Kenapa mereka berdua jadi kaku gitu? Kalau bukan Tuan Shen, perusahaan Wen jadi milik Zhou Xichen. Terima kasih pada Tuan Shen. Terima kasih pada Tuan Shen. Terima kasih, Tuan Shen. Saya kesini cuma buat lihat Wan Wan. Karena Wan Wan baik di keluarga Wen, aku tak enak tinggal lama. Hari-hari ini merepotkan. Besok aku bakal pulang. Aku naik lantai atas mengemas barang. Hei, kakak. Shen Yi akan pergi. Tapi kenapa reaksi pertamaku bukan tentang tugas yang tidak selesai? Mungkin sulit bertemu dia lagi. Aku mulai suka padanya. Shen Yi suka tuan rumah 80%. Cerita hampir selesai. Login sekarang. Jangan dorong. Shen Yi suka yang lembut. Dia akan pergi. Sulit menyelesaikan misi, boleh pakai cara curang. Metode apa yang tidak benar itu? Ben Yue, Aku tidak enak badan. apa yang terjadi? Apakah ada bagian lain yang terluka? Ganteng banget, pingin cium. Jangan pura-pura mabuk. Tidak pura-pura mabuk, sadar banget. Lihat sendiri. 1, 2, 3. Perut 6 paket. Biarkan aku yang berbicara. Aku tidak mabuk. Orang mabuk bisa menghitung sejelas ini. Menyebalkan. Kamu yang mulai goda aku. Kenapa tidak menggoda aku sepanjang hidup? Karena kalian semua keras kepala. Mas, kamu benar-benar nggak sadar ya kalau Yui suka sama kamu. Wan Wan, kenapa datang? Kamu beneran mau pergi? Kamu pergi? Yui bagaimana? Itu bukan urusan saya. Mas, jangan pura-pura kamu suka dia. Kenapa nggak langsung bilang aja ke dia? Dia nggak suka aku. Hari itu kamu bilang suka sama aku. Itu juga bohongin aku ya? Lihat matanya ke sini. Jawab pertanyaanku. Aku ini Shen Yi. Aku nggak pengen bohongin kamu. Maaf ya. Dia udah nyata-nyata bilang nggak suka kamu belum. Bertemu kalian bikin aku kesal. Beruntung aku temui kalian. Mas, kamu beneran buta atau pura-pura buta sih? Kan jelas dia suka kamu. Suka aku. Tapi katanya apa? Tadi kamu di bawah, saat kamu memperlakukannya seperti adik, dia hampir tak tahan. Kamu lajang karena dirimu. Semua sudah aku katakan, terserahmu. Keputusan ada padamu. Apa? Minta aku curang? Otakmu kayaknya nggak normal. Shen Yi punya sifat gila banget. Kalau pergi, aku takut mati. Jangan khawatir,
Shen Yi masih punya rasa baik terhadapmu. Ini ada hubungannya sama suka atau enggak ya? Kalau nilai positif, artinya Shen Yi nggak benci kamu. Tidak benci berarti cinta, sampai tidak bisa lepas. Kalau udah nggak bisa lepas, berarti cuma kamu. Jadi, Shen Yi suka sama kamu. Gila ya obat, nggak gila ya mati. Dengar dulu omongannya, itu bahasa manusia nggak sih? Perhatikan ucapanmu, sistem ini percaya kalau cangkul dipakai dengan baik. Nggak ada hubungan yang nggak bisa dirusak. Cepetin deh bikin Shen Yi jatuh cinta. Kalau gagal ngerjain misi, kamu bakal dihapus. Meski gagal misi bakal bikin kamu hilang. Sekarang, yang penting bukan misinya, tapi Shen Yi. Aku sekarang tidak ingin mereka berada bersama-sama sekali. Aku bakal ambil dia agar Shen Yi suka padaku. Kerjakan tugas dengan baik. Tutas, Wen Yue mendekatiku, datang dengan niat tertentu. Sekarang Shen Yi tidak membenciku. Aku masih berharap hingga dia suka padaku. Hingga dia suka padaku, aku akan cerita kepadanya. Ban Yue, kamu sengaja ganggu aku. Cuma mau memanfaatkan aku. Gunakan kebaikan orang. Pikiranmu sungguh kejam. 5 yuan. Selidiki Wen Yue. Aku penasaran ingin tahu siapa yang mengutusmu. Sebenarnya. Yue, ayo makan pagi. Wan, Shen Yi. Saudaramu, aku sudah cek kamar tadi, tapi dia tidak ada di sana. Belum lihat juga. Bu, apakah Anda melihat kakak saya? Yang Anda maksud itu Pak Sen? Dia pergi semalam. Dia pergi semalam. Yaudah, kakakku semalam cari kamu. Kalian ngobrolin apa? Kok dia langsung pergi semalam? Kamu maksud Shen Yi datang ke sini semalam? Mungkin Shen Yi dengar obrolan aku sama sistem. Yue, kenapa kamu? Iya ya, gak ada apa-apa. Kamu marah sama kakakku ya? Sifat kakakku emang gitu. Makin penting, makin susah buat dia nyerahin. Dia pasti males ngomong karena malu. Kamu ngomong apa? Jangan marah sama kakakku, dia bilang enggak. Yang tadi itu. Yang aku maksud, dia nggak berani ngomong karena malu. Kamu maksud Shen Yi suka aku? Betul banget. Tapi dia bukan seperti itu. Sayang sekali. Sudah bertahun-tahun saya kenal dia. Meski tanpa ikatan darah, kita sudah seperti keluarga besar. Paling tahu kakakku. Aku yakin banget dia suka kamu. Oh, ternyata cuma salah paham. Jadi, Yue, kamu juga suka kakakku nggak sih? Tapi, kalau percakapan aku sama sistem tadi emang didengar Shen Yi, dia bakal mikir aku cuma ngegunain dia nggak tuh. Kalau suka, langsung. Nanti setelah kamu sama kakakku pacaran, kamu bisa panggil aku kakak. Aku panggil kakak ipar, masing-masing punya tempat. Pak Shen, semua data Miss Wen ada di sini. Tidak ada hubungan dengan luar keluarga Wen. Tidak ada hasil. Atau dia mendekatiku. Mungkin demi keluarga Wen. Pak Shen, itu kan Miss Wen? Pak Shen, Miss Wen kayaknya cari kamu. Mau gak? Langsung masuk. Tapi Pak Shen, sudah lewat jam 11. Nanti sepertinya akan turun hujan. Nyonya Wen, ada seorang gadis di luar sana. Apa urusanku dengan masalahnya? Kamu pulang ya? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Wan yang bilang padaku. Kenapa kamu? Lama duduk, kaki kebas. Kamu datang kapan? Aku datang siang tadi. Mengetuk pintu, tidak ada orang. Aku telepon kamu, tapi tidak diangkat. Jadi aku tunggu di sini saja. Sudah bertemu aku. Kalau tidak ada urusan, ayo kita pergi. Ada urusan penting.
Kamu cari aku untuk apa? Aku sudah nunggu seharian di sini. Sekarang aku capek dan lapar. Boleh aku masuk biar kita bisa ngobrol? Silakan masuk. Kakak itu benar-benar baik. Ngomong lagi, bakal keluar. Ben, bicaranya kasar tapi hatinya baik. Jangan bergerak. Sudah membaik sedikit. Sudah jauh lebih baik. Ganti yang lain. Atau apa? Yang lainnya. Kamu tidak merasa adegan ini terasa sangat akrab. Saat aku luka sebelumnya, kamu juga merawatku seperti ini. Apa? Jadi kamu memang peduli padaku, bukan? Siapa bilang aku peduli padamu? Aku sudah mengatakannya. Aku benci kamu. Apa yang harus aku lakukan biar kamu gak benci sama aku? Apapun yang kamu lakukan, aku tetap membenci kamu. Shen Yi benar-benar orang yang canggung. Dia gugup dan gak mau melepaskanku. Masih omong hal menyakitkan. Kalau tidak ada masalah, pergilah. Aku akan beristirahat. Shen Yi, aku lapar. Tunggu aku makan dulu baru suruh aku pergi. Ayo makan, segera habiskan. Terima kasih, Mas. Aku kehausan. Sekarang udah bisa ya? Nggak bisa. Jangan berlebihan. Aku nggak sedang berlebihan, aku juga nggak mau apa-apa. Aku cuma pengen curhat sama kamu. Saya. Kamu mau apa? Shen Yi, kamu suka aku nggak? Saya. Tapi, aku naksir kamu. Aku bakal rebut kamu. Aku bakal bikin Shen Yi suka sama aku. Waduh. Ban Yue, kamu pikir aku goblok ya? Sekarang ini, kamu mau ambil apa lagi dariku? Keluarga Wen gabung keluarga Shen. Atau kamu udah bikin kesalahan apa? Kamu takut aku marah-marah sama kamu? Ternyata kamu dengerin. Kalau aku gak dengar, kau mau menipuku sampai kapan? Kamu dekati aku dengan niat buruk, aku yang salah lihat orang. Aku sudah pergi sekarang. Lagi-lagi kamu mengejarku. Apakah kamu berpikir, kamu bangga bisa menipuku? Aku gak kayak gitu. Aku dekati kamu karena... Host jangan kasih tahu siapapun. Kalau ketahuan, dia bakal langsung dilenyapkan. Ngapain? Ban Yue, yang suruh kamu dekatin aku gak kasih tahu kamu ya. Sebelum bohong, kamu bikin alasan dulu ya. Shen Yi, percaya aku dong. Aku percaya. Aku harus percaya apa sama kamu? Percaya kamu gak ada maksud buruk. Aku harus percaya kamu gak bohong atau suka aku dari awal? Mbak, aku tahulah. Kamu takut aku ribut sama kamu. Tapi kamu gak usah khawatir. Aku gak akan pusing sama kamu. Udah pergi aja. Jangan pernah aku lihat kamu lagi. Shen Yi, aku mengakui aku pernah bohong padamu. Aku mendekatimu ada maksud. Aku tak bisa menjelaskan hal ini padamu. Tapi kata-kata tadi tentang aku suka kamu memang benar banget. Kamu pasti nggak percaya. Kali ini aku bakal buktikan aku jujur. Mau ngomong, ya ngomong aja. Kenapa kamu nyerah aku?
Gak usah ketawa-ketawa gitu. Udah selesai ngomong belum? Ada lagi satu kalimat. Aku suka kamu. Siapa yang mau dengar omonganmu? Oke, aku gak bakal ngomong ini. Lihat, udah jam berapa sekarang? Boleh aku tinggal? Bebas kamu. Ah, iya. Dasar seenaknya. Kan jelas seneng. Tapi kok pura-pura gak peduli gitu? Garing banget. Dia di mana? Pak Sen, ini bahan yang dibutuhkan untuk rapat hari ini. Bapak Shen, kamu lagi nyari Miss Wen ya? Aku baru aja lihat dia keluar. Udah pergi. Ya ampun, kamu bohongin aku lagi. Shen Yi, kamu emang gak pernah belajar. Pak Sen, ada apa nih? Gak ada apa-apa, ayo jalan. Kalian mau kemana tuh? Kok balik lagi sih? Aku cuma beli sarapan, pasti aku balik lagi dong. Astaga. Kamu gak bakal mikir, aku gak bakal balik lagi, kan? Kamu bakal balik gak sih? Apa hubungannya denganku? Mana mungkin aku gak bakal balik? Aku bakal buktikan. Aku suka kamu. Betul. Pak Sen, nggak bisa. Kita sebentar lagi. Miss Wen emang luar biasa. Kemarin aja Pak Sen bilang nggak bakal nerima dia lagi, cuma 1 malam. Dibikin kelepek-kelepek sama Pak Sen. Jam 7:30, rapat mulai 9, pemegang saham sudah menunggu. Yuk makan bareng. Boleh kah? Datang kalau dipanggil. Terima kasih, bos. Banyak bicara. Terima kasih, Bu Wen. Ini untukmu. Boleh. Sampai jumpa lagi, calon pacar. Nanti siang aku antar makanan. Terserah kamu. Oke, sayang. Bos Shen. Yuk, kita pergi. Boleh. Ban Yue. Akhirnya ketemu juga. Baru aja keluar. Bu, si Chen. Aku ngakuin semuanya. Ini kesalahanku. Setelah keluar, langsung pergi dari sini. Mo. Ayo cepetan. Ayo cepetan. Kalian bikin aku jadi begini. Aku nggak akan memaafkan kalian. Terima kasih sudah antar ke Shen. Oh, nanti aku antar kamu pergi. Bos Shen. Ini dia inti dari rapat hari ini, Bos Shen. Ada apa? Laporan saya sudah selesai. Sudah paham, nanti catatan rapat dibuat jadi PPT. Tolong kirimkan satu lagi. Oke, Bos Shen. Sudah jam 1:30, saya suruh orang bawa makan siang Anda ke sini. Tak usah. Tapi Bu Wan sudah bilang, lambungnya sensitif, jadi nggak boleh kelaparan. Bos Shen. Masa iya kamu nunggu Bu Wen? Siapa yang nunggu dia? Dia datang atau enggak? Urusan apa sama saya? Kenapa masih melihat pintu? Bos Shen emang keras kepala banget seluruh tubuhnya. Mulutnya paling nggak mau kalah. Mau gak aku telepon tanya? Kalau mau telepon, langsung aja. Aku gak hentikanmu. Selamat siang. Yang Anda hubungi lagi sibuk. Tunggu sebentar. Nomor tidak bisa dihubungi. Mata.
Yang tadi kamu bilang, Wen Yue, kamu menipuku lagi. Bos Shen, nanti aku bawakan makanan. Ini Miss Wen. Kamu masih ingat? Zhou Zichen, kenapa kamu? Penjahat. Lama tidak bertemu, Kak San Yi. Hui, kau datang cepat sekali. Tak pernah terpikirkan. Kedua saudara ini, Wen Wan dan Wen Yue, cukup berarti buat... Jangan banyak bicara. Uangnya sudah kirim lewat teman. Ini uang tunai yang kamu minta. Bosen, kalau aku lepasin orangnya, gimana kalau kamu nggak kasih uang? Kalau gitu, kamu mau apa? Kasih uang dulu. Siapa yang jamin kalau kasih uang, orang dilepaskan? Kata Bosen itu logis banget. Tapi Shen Yi, jangan lupa, kamu nggak punya hak untuk nego sama aku sekarang. Berikan uang padaku. Atau kumpulkan utang mereka. Jangan kamu sentuh mereka, aku pasti akan mengejarmu. Aku benar-benar ketakutan. Ayah, aku sudah kehilangan segalanya. Kira-kira aku masih peduli. Lebih baik rusak bersama. Akhirnya bersama. Jangan sentuh mereka. Ambil saja uang ini. Tuan Shen sangat dermawan. Kamu sudah mendapatkan uangnya. Bisa lepaskan mereka? Bisa, tapi Tuan Shen harus memilih. Mereka berdua. Kamu mau menyelamatkan siapa? Kamu. Maksudmu apa? Apakah Tuan Shen bingung? Pilihlah di antara mereka berdua. Siapa pilihanmu? Aku akan melepaskan orang yang dipilih. Sedangkan untuk yang satunya lagi. Biarkan dia mati saja. Kamu berani. Sudah kuculik keduanya. Takut apa? Bagian pilihan klasik dari serial asli. Wen Yue bekerja sama dengan Zhou Zichen untuk menculik Wen Wan demi menjebaknya, lalu memainkan skenario pilih satu di depan. Setelah Wen Wan tiada, Shen Yi gelapkan hati dan mulai membalas dendam. Tidak, aku tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Shen Yi, adikmu sendiri, tolong selamatkan dia. Kakak, jangan dengarkan Yue Yue. Selamatkan dia lebih dulu. Sungguh persaudaraan yang dalam. Karena kalian tidak bisa memilih. Biar aku yang memilih. Siapa yang lebih baik? Pilih dia saja. Pilih dia. Wen Wan juga tumbuh bersamamu. Tidak selamatkan dia, kamu bakal dicemooh. Lepaskan dia. Sentuh dia, kamu bakal menyesal. Karena cinta pada Wen Yue. Mari kita coba cara lain. Pendekatan lembut saja, hentikan. Astaga, semua salah. Shen Yi, apa maumu? Zhou Zichen, asalkan kamu tidak melukai mereka, aku akan menghias. Semua kataku didengarkan. Aku minta kamu berlutut sekarang. Kamu mau berlutut? Jangan sampai berlutut. Shen Yi, Zhou Zichen hanya ingin menghina kamu. Jangan sampai berlutut. Kakak, Yue benar. Jangan berlutut. Dia akan berlutut atau tidak. Bukan urusan kalian berdua. Kelihatannya kedua saudara ini tidak terlalu penting bagimu. Yuk mainkan permainan. Aku hitung 3 atau kamu berlutut. Aku akan mencabut pakaian mereka. Satu persatu. Lepas semuanya. Kamu beraninya? Coba saja kalau berani. 3, ayo lakukan. Tunggu sebentar. Tunggu, aku akan berlutut. Pasti kalian tak menyangkanya. Bosen yang kuat dan tegas punya alasan untuk berlutut pada orang sepertiku demi 2 wanita. Sangat menyenangkan. Sadarkah kamu posisimu di hadapanku? Seperti makhluk lemah. Jangan bergerak atau aku akan menyiksanya. Shen Yi, apa kamu tidak khawatir aku akan menyakiti mereka? Cobalah. Kalau ada masalah dengan mereka, jadikanmu korban. Lepaskan Wen Wan dan Wen Yue. Aku akan melepasmu setelah itu. Jika tidak, lepaskan tali mereka.
Aku akan menghitung sampai kita akan melepaskan mereka. 1, 2. Matilah kau! Tambahkan 200 lagi. Kak Shenyi! Cerita utama selesai. Shen Yi suka pada pemain sebanyak 100%. Selamat, misi selesai, pintu ke dunia nyata akan terbuka. Sistem. Di mana Shen Yi? Apa kabar Shen Yi sekarang? Shen Yi sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Sistem mendeteksi kesehatan Shen Yi menurun tajam, berpotensi mengancam jiwa. Tidak boleh Shen Yi mati. Sistem. Kaulah yang membawaku ke sini. Pasti ada cara untuk menyelamatkannya, kan? Tolong selamatkan dia. Terdeteksi keinginan kuat dari tuan rumah. Berikut 2 solusi untukmu. Kamu punya 2 pilihan. Pertama, melalui pintu untuk kembali atau lewati pintu ilusi. Shen Yi dapat diselamatkan. Pilihan kedua, aku ambil itu. Peringatan hangat, jika kamu memilih pintu ilusi, kembalimu ke dunia nyata tak mungkin lagi. Apa maksudmu? Aku sudah menyelamatkan Shen Yi. Tidak bisa pulang. Benar, jadi pilihlah dengan bijak. Pegang lebih kuat. Jangan sampai terjatuh. Takkan biarkanmu nikah dengan yang tak kau suka. Apapun tak boleh terjadi pada Shen Yi. Pertimbangkan dengan hati-hati. Hasil tidak bisa diubah. Saya sudah memutuskan. Pilihan dibuat, jalan terkunci. Setelah aku tiada, kakaknya gila kemarahan. Misi selesai. Shen Yi. Ini rumah Shen Yi. Ya, Shen Yi. Kamu kemana tadi? Katakan apa yang kamu inginkan. Dua-dua. Kamu kemana saja? Aku hampir mati takut. Aku beli bunga buat kamu. Menurut Wan Wan, hubungan asli mulailah dengan sebuah karangan dimulai dengan pengakuan cinta. Ban Yue, apakah kamu mau jadi pacarku?